Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit mereview untuk materi gitu nggih. IPA kelas 8 besok untuk ujian kalian. Nah, sudah nggih. Biar bahan ujian kalian nanti kalian lebih mudah. Bisa dipahami? Oke, rungake. Nanti materinya ada 3 zona. Ngerti nggih? Zona yang pertama adalah getaran, gelombang, bunyi dan alat optik. Ngerti nggih? Zona kedua adalah pemisahan campuran unsur senyawa. Kemarin sudah nggih. Zona ketiga adalah yang namanya struktur bumi dan lempeng bumi atau litosfer. Kemarin sudah nggih? Oke. Jadi besok materinya 3 ini. Monggo dipersiapkan dengan baik. Gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yo. Siap, Bro? Biar besok bisa rungake. Mbak Mas, ini bandul ketika saya diamkan dia pada titik B. Titik B ini disebut titik setimbang. Oke, rame piye? Metu ya kena Mas. Nggak bisa menghargai keluar aja. Benda di titik B itu adalah benda di titik setimbang. Betul ya? Ketika saya tarik ke titik A, rungake. Jarak AB itu namanya amplitudo atau simpangan terjauh. Betul ya? Terus Pak, yang disebut satu getaran itu dari mana Pak? Satu getaran itu gerak bolak-balik. Ada 2 kata. Satu kata bolak, 2 kata balik. Sambil ditulis, sambil digambar nggih. Maksudnya apa? Berarti 2 kali. 2 kali apa? Dia melewati titik setimbang. Berarti dari mana? A ke B, rungokke. B ke C. Ini namanya separuh gelombang. Berarti A ke B berapa? 1/4. Iki seprapat. Berarti ABC piro? Separuh. Itu nggih. Kembali ke B berarti berapa? Ini juga 1/4, berarti 3/4 nggih. Kembali ke A, berarti ini 1/4. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini kalau saya gambar ABC itu ibaratnya seperti gunung. Satu gunung. Berarti satu gunung itu separuh. Bisa dipahami? CBA berarti satu lembah. Iya, separuh. Bisa dipahami belum? Maka, rungake. Satu getaran itu dari A kemana? B, terus ke C, terus ke B, terus ke A. Itu satu getaran. Itu ibaratnya satu gunung dan satu lembah. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oke. Terus rumusnya apa Pak? Boleh pakai segitiga atau boleh pakai fanta dan tetanus. Artinya apa? Fanta dari kata apa? Fanta dari kata apa? Frekuensi sama dengan apa? N dibagi T. Itu nggih. Kalau tetanus periode sama dengan apa? Theta T kecil dibagi N. Walian. Kalau ini F sama dengan N per T. Kalau ini T sama dengan F per N. Atau, rungake Mas. Kalau kalian lihat segitiga kayak ini ki, ya toh, berarti kalau cari F, caranya piye Pak? Cari F. F sama dengan apa? N per T. Itu ya. Cari N-nya gimana Pak? F kali T.
Cari T, N bagi F. Sampai sini paham atau belum? Paham. Yuk, lagi soal. Soal, sebuah bandul bergetar 20 kali. Bergetar 20 kali berarti apa ini? N bergetar ya? Sama dengan berapa? 20. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Dalam waktu 10 detik berarti apa ini? T. T ini pira? Mas? Ingat pisan loh. Dari kita tahu ke kemudian sihan. Rungok ke. Jangan bicara. Atau mau bicara di sini? T kecil atau waktunya berapa? 10. 10 apa? Detik atau 10 sekon. Gitu ya? Maka ditanya frekuensi. Rumusnya apa? Panta N per T. N ini pira? 20. T ini pira? 10. 20 bagi 10 pira? 2. Paham? Oke, yang mau nulis silahkan ditulis. Setelah ini saya jelaskan yang lain. Mohon maaf ya, karena ini butuh serius. Tolong diperhatikan, yang penting ditulis. Sudah belum Mas Mbak? Sudah. Tulis dulu. Belum. Mas yang belakang itu sakit? Ke UKS sana? Atau mau obat? Tak ambilkan balsam? Sudah nggih? Terakhir nanti catatan saya cek. Pak, Pak. Sambil bisa dicek di LKS coba. Rumus frekuensi dan periode. Sudah pernah nggih? Cek LKS maupun catatan. Saya hanya mengulang aja. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti yang belum nanti jangan khawatir untuk videonya nanti saya coba rendering untuk saya kirim itu. Tapi sebisa mungkin di sini sudah dikerjakan. Pun ya. Oke, lanjut. Ini sudah? Lanjut. Oke, perhatikan. Rumah oke. Tadi Pak Joko menyebut satu bukit atau satu gunung ini berapa gelombang, Mbak Mas? Setengah. Gitu ya? Yang ini berapa? Setengah.
Pertanyaannya, kalau ini sampai sini berarti berapa gelombang? 1,5. Bisa dipahami? Saya, oke. Rumusnya V kecepatan lambat sama dengan apa, Pak? Lambda kali F. Cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda kali F. Itu ya? V itu cepat lambat, lambda itu panjang gelombang, F itu frekuensi. Oke, saiki soal. Memiliki panjang 2 meter. Gelombang memiliki panjang 2 meter, berarti dikit apa? Lambdanya berapa, Mas, Mbak? 2 meter. Sampai sini ada pertanyaan? Frekuensi 5 Hz. Frekuensi apa? F sama dengan berapa? 5 Hz. Ditanya apa? Cepat lambat. Cepat lambat itu V. Bisa dipahami? V sama dengan lambda kali F. Lambdanya piro? 2 kali F piro? 5. Berarti berapa? Berapa? 10 meter per sekon. Ada pertanyaan? Oke. Sedili tak kasih soal. Oh, maju tulis ya, cepat. Sudah atau belum? Sudah nggih? Oke, saiki dirungokke nek. Ini variasi soal yang lain. Siap nggih? Oke, variasi soal yang lain gimana, Pak? Perhatikan ke depan. Kita pakai logika biar lebih mudah. Siap ya? Siap urung Mas, Mbak? Oke, kalau sudah siap kita pakai cara yang lain. Rungokke. Ini misalkan ya, diketahui ya, jarak ini, rungokke, jarak sini sampai ke sini itu misalkan 15 meter. Bisa dipahami? Bisa, oke. Terus, kemudian membutuhkan waktu dari sini sampai sini. Rungokke. Membutuhkan waktu misalkan 30 detik.
Saya ulang, jarak kene ketuk kene 15 meter, waktunya 30 detik. Pertanyaannya yang pertama, berapakah banyak gelombang? Yang kedua, berapakah periodenya? Berapakah frekuensinya? Dan berapakah cepat rambatnya? Iki rada angel sithik. Sekarang satu-satu, rungokke. Banyak gelombang ana pira, Mas? Kimo pira? Setengah. Iki? Setengah. Ini panjangnya dari sini sampai sini. Tapi kan ini tadi setengah gelombang. Ya enggak? Ini setengah ini setengah. Berarti banyak gelombangnya berapa? 1,5. Iki ini 1,5. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oke. Periode, rungokke. Periode adalah waktu satu getaran. Rungokke. Kalau dari sini sampai sini itu 30 sekon. Rungokke. Berarti waktu satu getaran dari sini menuju ke arah sini berapa? Kita pakai logika. Ya, logika toh. 20 pinter. Logika ini Mas. Yen kene ketuk kene 30 dibagi pira iki? 1 2 3. Berarti satune isine pira, Mas? 10. Ya enggak? Ini berapa? 10 nggih? 10. Ini 10. Lah berarti waktu dari ini sampai sini berapa? 20. Periodenya 20 sekon. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Pertanyaan berikutnya. Kalau periodenya 20, frekuensinya piye, Pak? Frekuensi kita pakai rumus seperti F sama dengan N per T atau seper periode. Ini juga ada rumusnya ini. Benar ya? Berarti apa? 1 dibagi pira, Mas? Periodenya pira? 20. Frekuensinya ketemu semene. Ada pertanyaan? Tidak ya? Berarti iki jawaban sing C. Sing D, rungokke. Cepat rambat V sama dengan apa? Lambda kali F. Lambdanya pira, Mas? Ayo, panjang gelombangnya pira? 15 itu jarak sini sampai sini loh, Mas. Berarti kalau ini sampai sini berapa? 10. Kenapa 10? Yen kene ketuk kene 15, berarti kene ne pira? 5. Paham? Berarti ini sampai sini berapa? 10. Panjang gelombangnya 10 kalikan seper 20. Berarti berapa? 1 kali 1 1. Setengah meter per sekon. Bisa? Paham? Paham atau enggak? Ada? Ya, catat sih 2 menit. Karena ini besok kemungkinan keluar juga model-model seperti ini. Wis apa urung? Udah, cek.
Ampun. Mas. Oke, lanjut ya. Yang belum nanti videonya nanti insya Allah saya share. Oke, rungake. Nih, bunyi berdasarkan frekuensi dibagi menjadi 3. Infrasonik itu yang kurang dari 20 Hz. Audiosonik bisa didengar manusia 20 sampai 20 ribu. Ultrasonik. Bisa dipahami? Nah, ya. Gimana? Jadi kalau hewan misal ada gempa itu ayam itu gelisah salah satunya karena dia mendengar bunyi infrasonik. Ngerti ya? Getaran infrasonik. Lanjut. Terus resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda karena frekuensi sama. Rungake. Perhatikan ya. Kalau misalkan ini ada sebuah tali. Itu ya. A, B, C. Ini saya getarkan yang A, maka yang ikut bergetar yang B atau C? Yang C. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Walaupun lebih dekat yang B, Pak. Iya, tapi B tidak bergetar. Kalau A digetarkan, maka yang bergetar adalah yang C. Karena frekuensi atau panjangnya sama. Itu ya? Rungake. Berikutnya, Pak, rumus untuk kedalaman atau jarak gimana? Kalian harus paham. Rumus untuk jarak atau kedalaman itu kalian bagi 2 dulu. 1 untuk yang mantul. 2 untuk yang tidak mantul. Untuk yang mantul itu rumusnya S sama dengan V kali T bagi 2. Itu sing mantul. Tapi yang tidak mantul S sama dengan V kali T. Sekarang pertanyaannya, kalau saya berteriak di dalam sumur, di atas sumur, terus kemudian bunyi terdengar 8 detik kemudian, kira-kira mantul atau tidak ini? Mantul. Kalau saya mendengar, berarti rumusnya pakai yang atas, karena mantul. Jadi dipahami? Kalau saya lihat petir, terdengar setelah 4 detik, mantul atau tidak? Tidak. Dari petir ke sini, toh? Ke telinga, berarti tidak mantul. Kalau kapal untuk mengukur kedalaman, menembakkan bunyi, terus kemudian diterima setelah 4 detik. Berarti mantul apa ora? Mantul. Berarti pakai rumus yang 1. Paham atau belum? Oke, contoh. Yang ini. Terlihat 5 detik terdengar petir. Berarti diket. Waktunya berapa Mas Mbak? 5 detik. Atau 5 sekon. Itu ya. Kecepatan bunyi berapa? 340 meter per sekon. Ditanya apa? Jarak atau kedalaman. Jarak itu S ya. Oke, pertanyaannya, kalau petir terdengar itu mantul apa ora? Tidak. Berarti pakai rumus yang A atau rumus yang B? B. Berarti S sama dengan apa? V
V kali T. V ini piro? 340 pengke 5. Ketemu 1700 meter. Paham atau belum? Nanti kan kapal kok rumusnya nganggo sing A nggih. V kali T bagi 2. Itu nggih? Oh ya, iki biasanya metu nanggon urean. Nanggon urean biasanya metu. Tapi besok yang keluar ini Pak, nggak tahu karena Pak Joko tidak buat nah, itu nggih. Yang penting wis tak bekali. Ngono nggih. Sinaune ndi oh daerah sekitar kene. Daerah frekuensi, daerah resonansi, daerah iki menghitung jarak. Selesai? Belum. Oh, belum ya. Ya. Yang mana? P itu cepat lambat. P itu kecepatan. Nah, itu audiosonik itu bisa didengar oleh manusia. Kalau yang ultrasonik didengar oleh kelelawar, lumba-lumba gitu ya. Kalau infrasonik gajah, kemudian ayam bisa didengar. Ultrasonik itu apa, Pak? Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Makanya apa? Kelelawar ya. Hanya kelelawar ini terang dalam lebu mubeng dong. Padahal TV-nya nanti. Kenapa? Karena dia melihat pakai bunyi. Ya. Nanti ini nganggup bunyi. Walaupun dia nggak ada listrik, dia masih tahu. Oh, di sana ada nyamuk, di sini ada ini, tahu. Dia lihatnya pakai. Nah ini dipakai untuk radar. Radar ini misalkan gini, ono pesawat lewat, ya nggak? Maka ada radar di situ, dibuat radar untuk apa? Mengetahui pesawatnya posisinya nanti. Nah, itu kalau di sana. Kalau yang dibunyi, yang di laut namanya sonar. Sonar kuwi bunyi tembake. Oh, iki ana kapal selam nang jerone, ana iki. Pun ya? Lanjut. Oke. Rungokke. Sifat cahaya. Sifat cahaya ini banyak ya. Kemarin sudah satu merambat lurus. Merambat lurus. Dua dapat dipantulkan. Dapat dibiaskan. Kemarin sudah semuanya ya. Nanti coba dicek ke soalnya. Terus besok itu yang kemungkinan keluar di sini Mas Mbak. Pemantulan teratur dan pemantulan baur. Jadi, kalau permukaannya datar, itu namanya pemantulan teratur. Sudut datang sama dengan sudut pantul.
Yen datange sudute iki 30, maka pantulnya berapa? 30. Betul ya? Ah, nggon iki sesuk dipahami. Gitu ya? Tapi kalau baur beda lagi. Kalau baur karena permukaan tidak rata. Betul ya? Lanjut. Nah, rungokke. Siap apa urung? Siap ya? Oke. Bagian mata. Rungokke. Bagian mata itu yang pertama nanti kornea, terus kemudian iris, terus kemudian pupil. Ada nih ya? Pupil itu sing bagian jero sing ireng kae lho Mas, sing bolong. Kemarin udah praktek toh? Jadi kalau kena cahaya dia akan kecil, kalau di tempat gelap dia akan besar. Itu ya. Ini prinsipnya seperti diafragma pada lensa. Terus rungokke, yang menangkap itu namanya retina, nggo nangkap bayangan. Yang membiaskan namanya lensa. Betul ya? Yo, jalannya cahaya berarti dari mana? Ya Mas. 1, kornea. Terus yang kedua, iris. Itu ya? Iris sing matane werna nika-nika itu untuk memantulkan cahaya, memfokuskan ke pupil. Terus kemudian pupil. Terus kemudian apa? Yuk. Lensa. Setelah lensa mana? Retina. Betul ya? Sifatnya iki yen bayangannya kayak gini, yo Mas. Maka sifatnya seperti ini di sini. Apa? Terbalik, diperkecil, nyata. Sifat bayangannya. Wes? Paham? Rungokke. Cacat mata ini biasanya sering keluar. Cacat mata kemarin sudah tak jelaskan. Kalau cahaya itu jatuhnya, kalau normal itu harusnya di retina. Tapi kalau di depan ini namanya rabun jauh. Disebut miopi. Jadi dipahami? Ini ditolong kacamata cekung. Mula wong ngomong kacamata min. Min itu artinya cekung. Min dingene iki. Kancamu sing nggo kacamata ora iso nglatih kene kae, itu namanya rabun jauh, enggak bisa melihat jauh. Mesti kacamatane min. Napa? Temen kalian, kacamatane min. Tapi rungokke. Kalau bayangan jatuhnya di sini, di belakang retina, yo sapa ya rame. Ini namanya rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat. Sapa ya kae? Ditolong kacamata plus atau cembung dari kata plus seperti ini. Bisa dipahami? Oke. Oke, jawabannya apa iki? Tidak bisa melihat benda jauh, berarti kacamatanya apa? Min, ya enggak? Min itu jadi kata cekung. Itu enggak? Lanjut. Oke Mas Mbak. Rungokke. Kemarin sudah dibahaskan Pak Joko. Yang pertama materi ada ya tunggal, ada campuran. Betul ya? Ya tunggal itu ada unsur, ada. Kalau unsur ini sejenis, kalau senyawa berlainan jenis. Betul ya? Contoh H2O, H ini loro, O ini siji. Paham? Kalau senyawa itu H2, H dan H itu senyawa. Kemarin udah percobaan ya, yang unsur kuwi sing padha bolane. Kalau senyawa warnanya berbeda. Oke. Larutan itu ada yang homogen, homo itu artinya
sejenis atau terlarut merata. Ada koloid, ada suspensi. Kemarin itu ya. Air gula termasuk apa ini? Homogen ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lungoke. Mas, Mbak, iki sesuk yen metu nggon urean dirungokke. Kalau kalian itu mengaduk gula supaya cepat larut, maka yang pertama ngadukmu antarane air gula panas dengan dingin kira-kira cepet ndi? Panas, dipanaskan. Oh. Terus yang kedua, dengan diaduk dengan didiamkan cepat larut yang mana? Diaduk. Terus luas permukaan. Itu ya. Yang saya gede diaduke cepet larut. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Pemisahan campuran iki sesuk metu. Dieling-eling. Yang pertama filtrasi atau disaring. Contohnya nyaring air ini. Mas, Indo. Minta lu tak tahu kayak kono. Berapa? Iya. Sudah 2 kali kok dari tadi kok. Terus lanjut. Berikutnya apa? Destilasi atau apa? Penyulingan. Nonton ya. Nah, ini cara untuk menyuling alkohol dari tape itu caranya apa? Air tape dipanaskan. Suhunya tidak boleh 100 tapi berapa? 70. Kenapa nggak boleh 100? Kalau 100 yang menguap bukan alkoholnya saja tapi juga air. Tapi kalau 70 yang menguap hanya alkohol. Terus didinginkan maka kemudian nanti muncul alkohol. Ini misahkan antara alkohol dengan air. Oke. Kalau ingin lebih murni, ini nanti masukkan sini, dipanaskan lagi 70 derajat. Paham ya? Iya. Alkohol itu sederhananya itu salah satunya pakai ada yang fermentasi pakai fermentasi beras, ada yang fermentasi pakai apa? Nanas, ada juga pakai gedang kluthuk, bisa banyak. Ya, kebanyakan pakai apa nanas sama air gula atau pakai apa namanya beras. Kalau di Jepang namanya sake. Itu ya. Lanjut. Berikutnya kromatografi. Mas, Mbak. Warna itu kecepatan merambatnya lain-lain. Itu ya. Antara warna biru, merah dan lain sebagainya itu lain-lain. Ini untuk menguji apa? Uji tinta boleh, untuk menguji narkoba juga bisa. Orang itu pakai narkoba atau tidak, suruh kencing, terus kemudian air seninya dikasih alatnya itu. Nanti akan kelihatan, oh pakai sabu-sabu, oh pakai, kelihatan di situ. Itu ya? Tantangan soal petani tambak mengekstrak garam banyu laut di PP menghasilkan garam. Metodenya menggunakan evaporasi atau penguapan. Jadi kalau mau buat garam itu banyu laut pakai tambak terus di PP, ya nggak? Airnya menguap, yang tertinggal di situ apa? Garam. Garamnya diambil, nanti diayak, dibersihkan, nah itu bisa dikemas. Kalau mau lebih anu ya nanti diputihkan, dikasih iodium dan lain sebagainya. Paham? Oke, lanjut. Lagi. Ini dulu sudah saya bilang bahwasanya bumi itu ibarat seperti telur. Kulitnya itu namanya kerak. Sudah atau belum kemarin?
Yang bagian putih itu namanya mantel bumi. Ada nggih? Mantel bumi ini isinya magma. Dia berputar, bergerak. Dari panas menuju dingin kembali ke panas. Maka kemudian nanti keraknya akan bergerak. Benua akan bergerak. Terus yang bagian bawah itu namanya inti. Inti dibagi dua, ada inti dalam, ada inti luar. Yang paling panas berarti yang mana? Inti dalam. Nah, sekitar kurang lebih 6000 derajat Celcius. Jadi kalau kalian air mendidih itu sekitar 100 derajat Celcius, berarti suhunya 60 kali air mendidih. Pak, menggali itu paling banyak sekarang itu baru sekitar 12 km. Padahal ini dalamnya ribuan kilometer ini. Berarti paling 12 ya gur ketok ini tok. Itu ya. Itu di mana Uni Soviet. Dalam proyek itu Uni Soviet, Rusia kono gali dalam itu adalah itu paling dalam sekitar 12 km. Kecil. Kenapa? Karena kalau gali tidak hati-hati, kedalaman tinggi bawah itu yang terjadi nanti muncul seperti Lapindo. Berarti Lapindo, Mas. Lapindo nang Sungai Brantas kuwi enek wong jenis jiko minyak bumi ngebul. Terus kemudian gasnya balik. Ini nggak bisa ditutup, maka yang kemudian terjadi di situ muncul gunung volcano. Satu kecamatan itu kena lumpur semua. Lumpur gas jadi satu di situ. Muruk di tengah. Itu ya. Uni Soviet dulu pernah seperti itu di daerah Kazakhstan, yang Uni Soviet Rusia itu salah satu treatmentnya di nuklir. Jadi dibor miring terus dikai bom nuklir del, akhirnya lubangnya tertutup runtuhan. Itu ya. Lanjut. Rumahke. Akibat ini dia magmanya berputar, maka nanti ada tiga gerakan. Yang pertama divergen, saling menjauh, magmanya metu iki terus adem jadi daratan. Betul ya? Konvergen ini nanti dia bertumbukan, rono karo ini. Nah, ini nanti membentuk palung, membentuk gunung. Betul ya? Langko metune magmane lewat iki selempitan gunung-gunung ini. Maka nanti ada gunung Merapi, ada gunung Krakatau, ada juga sesar. Jadi iki karo iki ke arah kiri kanan, terus kemudian dia saling bergesekan. Gerak tektonik saling menjauh namanya apa? Divergen. Ya enggak? Bisa dipahami? Paham? Oke, lanjutkan. Sudah ya? Ini kemarin sudah toh? Hanya melengkapi saja. Oke. Mas, Mbak. Ini gempa nanti ada dua. Ini yang karena gunung namanya vulkanik. Yang karena pergerakan benua namanya tektonik. Tektonik ini nanti menyebabkan gempa bumi. Lah, vulkanik menyebabkan erupsi gunung meledos. Oke, tapi gunung berapi ada manfaatnya, menyuburkan, menghasilkan bahan tambang. Tapi kalau gempa bumi, hati-hati, nanti bisa menyebabkan rumah roboh, tapi juga apa? Tsunami. Jadi iki Mas, retak toh di laut, retak. Terus kemudian airnya ke sini. Ketika air sini terus kemudian nanti airnya balik. Maka ditandai dengan apa? Air surut. Jadi yang bar gempa, banyu nanggon laut kuwi surut, wong-wong malah do
apa golek iwak kuwi kleru. Kenapa? Karena 10 menit, 15 menit lagi akan muncul gempa besar, akan muncul ombak besar. Pak, Ya. munculnya gempa apa Pak? Karena pergeseran bumi atau karena gunung meletus bisa. Banyak faktor. Itu nggih? Tektonik itu karena patahan. Jadi ini tabrakan patah, bruk, ya enggak? Banyune balik mengisor toh, tapi kan terus balik rono nih. Dan baliknya ini tinggi. Di Aceh itu gara-gara tsunami 100.000 orang meninggal dunia. Sekarang lebih ngeri lagi dari tsunami. Jenenge apa? Longsor. Dan tsunami air laut, yur, ya, ini rumah-rumah hanyut dan lain sebagainya. Selesai tsunami, selesai. Paling orang meninggal dan lain sebagainya, rumah rubuh apa. Tapi kalau yang ini longsor ini, air bercampur dengan tanah. Terus, ya toh? Itu sampai ketinggian rumah itu sekarang dikena tanah semua. Jadi uang ya mati gurukan, terus kemudian di rumahnya itu juga hancur. Rumah yang tidak hancur di dalamnya tanahnya itu setinggi genteng, kiri kanan kebun ikan-ikan. Itu sampai 2 bulan 3 bulan belum selesai. Pak, tsunami ikut kenapa Pak? Apanya? Tsunami gunungnya ikut kenapa Pak? Tsunami gunungnya ikut kena atau tidak, permukaannya tinggi atau tidak. Tapi ini kasus di Jogja ya. Jogja itu ternyata ada secara penelitian geologis itu ada pusat dapur magma yang menghubungkan antara Gunung Merapi dengan pantai selatan. Maka biasanya Jogja itu yang Gunung Merapi ini bergejolak, biasanya gempa nang pantai selatan. Contohnya apa? Kemarin waktu gempa Jogja. Ya. Bahkan nanti ditemukan dalam kitab itu Sri Ratu itu bahwasanya nanti akan muncul laut itu surut sebelum ombak besar terjadi. Jadi wong dhisik iki wis ngerti, Mas. Oh, laute medun, ombak besar gede. Berarti peristiwa apa iki? Tsunami. Itu ya? Oke, lanjut. Berikutnya. Yo, Mas, sing teko tsunami mau sapa? Ini bergetar anjlok, maka kemudian airnya akan turun ke sini. Maka di pantai kemudian akan surut. Setelah itu muncul gelombangnya ke sana. Gelombangnya ini, gelombang balian ini besar, tinggi. Akhirnya menggulung. Nah, ini disebut tsunami. Itu nggih? Rungokake, Mas kae. Kodeane engko sik. Fisika nanti yang keluar ini. Rumus ini frekuensi, cepat rambat, jarak, hukum pemantulan sama lensa miopi. Perhatikan. Terus untuk yang kimia rungokake. Nanti larutan, unsur, evaporasi, filtrasi engko dipahami. Nanti yang litosfer, divergen, konvergen, mantel, inti dalam, air surut, tanda tsunami ini dipelajari. Itu nggih? Oke, terima kasih. Ya, sebentar Pak Joko, tak matikan dulu sih.